Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina wa din wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uligha wal khatim lima syabab nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi darul azim. Pertama-tama yang kita hormati, kita bersama Abah Kiai Haji Zainuddin, kita doakan beliau senantiasa diberkahi umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga diberikan keistiqomahan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua para murid-muridnya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ustadz, para tuan-tuan guru yang alhamdulillah banyak sekali ustadz-ustadz jamaah ustadz-ustadz semua ini. Terusus kita hormati Al-Ustadz Zainal Abidin, Al-Ustadz Arya Tubabus Inggana, Al-Ustadz Irwansa Asadullah Albinongi, Al-Ustadz Abdul Latif, Al-Ustadz Mujib, Al-Ustadz Jilani. Pokoknya ustadz-ustadz dan sekenanya yang ada di sini, Be. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa diberkahi umur dalam keadaan sehat walafiat, berikan kekuatan istiqomah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu yang hadir di ini majelis, yang mudah-mudahan duduknya kita di sini tak pulang daripada ini tempat melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh wa saleh. Amin ya Allah ya rabbal. Terusus wabil khusus yaitu keluarga besar daripada almarhum Abah Saman bin Raika. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau semua senantiasa diberkahi umur dan keadaan sehat walafiat dan diberikan keistiqomahan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan ke baginda Nabi Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang sangat mulia ini tak lain dan tak bukan satu wasilah kita dikumpulkan dan diundang oleh Abah Saman. Abah Saman udah meninggal dunia ngundang kita. Bayangkan. Berarti itu Abah Saman bukan sembarang orang. Orang udah kagak ada tuh di kuburan. Tapi bisa ngumpulin ini orang hidup yang ada di sini. Berarti ini Abah Saman seorang wali Allah Subhanahu. Berhubung yang undangnya wali, pagi-pagi bergadang nih tuh, pada bergadang tuh matanya kayak udah pada kemana tahu. Cinta kita sama wali, datang kemari tempat duduk gitu ya. Supaya apa? Bukti rasa cinta kita ke Abah Saman, guru kita. Beliau punya murid yaitu Abah Zainuddin. Jangan ngelihat Abah Saman, yang ngelihat tuh muridnya. Abah Zainuddin Masya Allah luar biasa. Keistiqomahan beliau ini luar biasa, sehingga sampai detik sekarang ini dijaga oleh Allah Subhanahu, dan mempunyai murid yang Masya Allah luar biasa. Bayangkan ya. Makanya hidup mah kudu manfaat dan kudu takut sama Allah Subhanahu. Kalau orang sudah takut sama Allah, ditakutin oleh Allah semua makhluk-makhluk yang kita tahu. Jin takut sama kita, pohonan yang mau ganggu takut sama kita, apalagi angin yang bakal nimpah kepada rumah kita takut sama kita, karena kita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah dulu waktu Abah Zainuddin berburu, beliau pengen ketemu ngobrol dengan almarhum Allah yarham Abah Saman. 8 tahun kagak bisa ngobrol. Bayangkan murid zaman sekarang boro-boro 8 tahun pengen ngobrol, duduk berdua sama gurunya Abah Saman kagak bisa 8 tahun. Sesudah gitu beliau puasa riadoh minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, wayahnya besok mah dari jam 6 sampai jam 11 siang jangan ada tamu dulu, diberhentikan dulu sama Abah ya. Wayahnya saya minta ya Allah,
Ya besok mah dari jam 6 sampai jam 11 jangan ada tamu dulu. Saya pengen teh curhat sama abah sama guru saya selama 8 tahun saya belum pernah ngobrol dengan abah Sam. Begitu pagi-pagi habis sholat subuh jam setengah 6 datang ke sini ke Cilendek kan rumahnya ini. Assalamualaikum, itu abah Saman sengenge beta. Dikerjain kamu murid. Beres ya. Apa jadi ini bah. Kayak ngobrol bagaimana bah ya gini terus ngobrol. Beres jam 11 kurang 10 menit. Nadine, bentar lagi jam 11. Gua tahu ini. Nah berarti abah Saman bukan letik-letiknya jelema eta abah Saman. Tahu letik-letik jelema? Ya, berarti abah Saman bukan kecil-kecilnya orang bisa mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh murid. Dan beberapa karomah di antara abah Saman, masya Allah. Supaya apa ini? Supaya kita cinta terhadap beliau. Suatu ketika juga, Nadine, kayaknya ya nanti beberapa bulan ke depan kamu yang sabar, kamu diuji sama Allah Subhanahu. Ya Allah bah, bagaimana? Bisa insya Allah. Benar. Begitu datang ke Jawa Tengah diuji sama orang. Beberapa orang. Ya alhamdulillah guru kita sakti. Kalah semua orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah ini abah Saman bukan letik-letiknya orang. Indah. Orangnya udah meninggal dunia dari tahun 1979. Berapa tahun coba? 32 tahun. Nah sekarang boro-boro 32 tahun bapak mati udah setahun kagak pernah dilongok. Ibu mati 2 tahun kagak pernah dijarahin. Ya bagaimana emang bapak ibunya nggak kenal Allah? Pengen kita kagak dijarahin sama anak-anak kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kita bela-belaan nyari duit dari pagi sampai malam buat siapa? Buat anak, buat bini. Buat anak dinyekolahkan, utang pinjam buat anak, sampai ngejual cincin dan sebagainya buat anak. Dari pagi hayu dicebokin segala, diempanin segala di sekolah dan sebagainya. Begitu kita meninggal dunia anak kagak bisa yasin aja. Hapak be hajar modal gitu anak. Anak yang kagak bisa begitu hajar. Kenapa? Di dunia bagi kagak bisa nolongin, apalagi di akhir. Siapa yang salah? Ya sama bapaknya. Nah berarti itu ciri kita bakal belangsak di dalam akhirat. Karena apa? Karena sekarang orang tua lebih cinta terhadap anaknya melebihi cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Anak pengen HP dibelikan HP. Anak pengen motor dibelikan motor. Anak pengen A B C dibelikan A B C. Tapi gak tahu itu anak kagak bisa yasin aja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hayo dari sekarang. Siapa yang punya anak didikan ke pondok pesantren? Kang, saya mah anaknya cukup 2 baik. Jangan, anak mah lebih daripada 5 lagi nggak apa-apa. Karena belum tentu itu anak 2 benar-benar membahagiain kita. Kadang-kadang anak 2 ngejengkelin doang. Yang satu preman, yang satu kan mabuk. Aduh. Tapi kalau anak 5 mah kan enak. Yang satu jadi ustazah, yang satu belangsak baik di media. Berantem baik sama lakinya, pulang be ya setiap hari bawa bungkal baik, yang satu dar-dar baik, yang satu ngutang baik ke orang tuanya. Hayu be habis itu cincin gelang sama anak mantu. Yang satu jadi ustadz tuh enak, anak banyak mah. Anak 2 belangsak mau jadi apa kita? Pondokin kagak, sekolah mah luar biasa. Jadi kalau sekira-kiranya kita benar-benar yakin kepada Allah, Allah pun akan membantu kita. Kalau kita nggak yakin, kita tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo beristiqomalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan kita kepada Allah. Cara beribadahnya kita kepada Allah jangan dulu satu tujuan. Contoh, kita dikasih wiridan oleh guru kita pelet atau buat dagang, baru ngewirid doang udah mikirin pelet be si Boneng terus ini nggak bakal dijabah karena Allahnya kagak kan disitunya lillahi ta'ala dulu. Karena kalau wirid itu lil ibadah kita kerja,
Kalau kita kerja, jangan sekali-kali ngomong ke personalia berapa gajinya, tanggal berapa gaji, jangan. Kerja be dulu. Insya Allah tanggal 1 tanggal 2 mau gajian, orang perlu ditagih. Pun sama kita wirid kepada Allah, jangan kapan ya Allah ya, kapan ya, jangan. Karena apa? Karena pahala sama dosa, banyak dosa kapan kita mah. Ya, pahala baru dibuat, dosa lagi baik. Pahala baru dibuat, dosa lagi baik. Ya, dosa kita itu ibarat air kopi. Itu kalau sering kita dikasih air putih, dikit, tetap masih hitam-hitam juga. Tapi kalau sering, itu insya Allah air kopi bisa bening. Itulah dosa yang ada di gelas air kopi. Langsung bening deh, orang bisa. Pun sama kita pengen dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayu kita kembali kepada Allah. Contoh ini Abah Saman, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diaku murid oleh Abah Saman, dan kita diaku murid oleh Abah Jainuddin. Ya, mudah. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa nolong kita. Bapak belum tentu nolong kita, anak belum tentu nolong kita, tapi guru yang pasti nolong kita. Ya, guru yang pasti nolong kita. Kita cinta sama orang tua, insya Allah berkah di anak di bini. Kalau kita cinta sami'na wa ata'na sama orang tua, kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman cukup di anak di bini. Tapi kalau misalnya kita cinta sami'na wa ata'na sama guru, semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Bini kita dimuliakan oleh Allah, anak kita dimuliakan oleh Allah, cucu kita dimuliakan oleh Allah, bapak emak kita dimuliakan oleh Allah, tetangga-tetangga kita dimuliakan oleh Allah, bapak kakak adik kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena bukti kita cinta terhadap guru kita. Tapi kalau kita cinta sama orang tua doang, cuman segede anak bini, udah dua, nggak kurang nggak lebih. Itu pun tidak akan bisa nolong kita terhadap orang tua kita. Shollu ala Nabi Muhammad. Hayu cari sambungan oleh kita. Siapa guru kita? Karena kita bakal selamat, gurulah yang akan membawa keselamatan diri kita. Siapa guru-guru kita? Cari guru kita. Kalau kita cinta terhadap guru kita, jaga guru kita, jangan sampai tersakiti. Karena sakit hatinya seorang guru itu lebih sakit dan ibarat tangan kena silet. Kalau tangan kena silet masih bisa sembuh, tapi sakitnya seorang guru bisa terbawa ke alam kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Jadi kembali kita kepada Abah Saman. Abah Saman orang yang Masya Allah, insya Allah beliau mau udah selamat. Insya Allah beliau udah selamat, sehingga dengan keselamatannya dididik dan dibuatlah keselamatannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah. Karena ustadz di zaman sekarang itu nggak gampang, Bu. Ustadz di zaman sekarang kudu ngelewatin teluh dulu. Ustadz zaman sekarang kudu ngelewatin santet dulu. Ustadz zaman sekarang kudu ngelewatin jolim fitnahan dulu. Ustadz zaman sekarang kudu ngelewatin blangsak dulu. Banyak ustadz yang apa namanya? Gulung tikar. Ustadz gulung tikar. Kenapa? Ya karena itu tadi. Ya, kalau kita ngaji baik, kata bini kita, ngajarin anak orang baik. No, anak lu pengen punya balon, no. Orang kebeli. Ngaji baik sih. Ya makanya ustadz kudu pintar. Ya, ustadz kudu pintar, kudu bisa usaha, kudu bisa nyariatin orang, kudu bisa, ya apa beda pokoknya mah. Yang penting halal. Kalau ustadz cuma bisa kitab doang mah repot atuh. Ya, ustadz kalau bisa kitab doang repot. Tapi insya Allah dengan keistiqomahan akan berbuah. Shollu ala Nabi Muhammad. Ayo kita contoh ibu-ibu, ya bapak-bapak yang ada di sini. Beliau Masya Allah, Abah Saman. Kok bisa sih ngumpulin kita di sini? Tak lain dan tak bukan supaya apa? Supaya kita bersatu, supaya selamat bareng-bareng. Beliau selamat yakin saya selamat beliau. Karena apa? Karena beliau mempunyai murid yang selamat, sehingga dikumpulkanlah para murid-muridnya guna menyelamatkan, yaitu Abah Saman. Abah Saman udah selamat, cuma tinggal kita. Belum tentu saya begini selamat, belum tentu.
Ya nggak tahu orang-orang perjalanan yang selamat. Kenapa? Karena orang yang masuk surga itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mulai dari sekarang ngajinya dirutinin lagi. Jangan sampai kita tadi lagi bujangan ngaji niatnya pengen punya bini, udah ngaji, udah punya bini kagak ngaji lagi. Goblok itu orang kayak gitu. Ya, lagi bujangan ngaji pengen punya bini, udah punya bini udah kagak ngaji lagi. Ada aja orangnya je. Habak model begitu tuh. Itu nipu namanya je tuh. Ada orang bujangan belangsak susah pengen gawe, udah gawe orang ngaji lagi. Ada yang begitu. Habak model gitu. Itu nipu Allah tuh, Allah ditipu sama dia, apalagi lu. Allah ditipu, bayangkan coba. Ya Allah, saya pengen usaha, saya pengen dagang, saya pengen kaya, udah usaha, udah dagang, udah kagak kenal Allah lagi, Pak. Tapi bagian begitu di Allah tetap baik Rahman Rahim. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali nipu Allah. Ayo dari sekarang ya, sami'na wa ata'na kita sama guru. Sambungkan kita hati kita dengan guru kita. Ya, sambungkan hati kita dengan guru kita. Guru nggak butuh murid, cuman murid butuh guru. Guru nggak butuh, ente nggak butuh dan sebagainya. Tapi murid yang akan butuh terhadap guru. Jikalau nanti kita sudah besar, jikalau nanti kita ini sudah berumah tangga, barulah kita membutuhkan seorang guru. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulai dari sekarang yang punya nasab ya terhadap Abah Jainuddin, wayahnya seminggu sekali atau sebulan sekali ziarah kemari. Sambungkan hati kita kepada wali-walinya Allah, sambungkan kita kepada guru-gurunya supaya kita bisa nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan masihlah perkumpulan kita di sini, tak pulang kita daripada ini tempat, hajat-hajat kita diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan barokah karomahnya Abah Saman almarhumah kita yang sudah mendahului, senantiasa beliau semua dilapangkan di alam kuburnya, diterangkan di alam kuburnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah ridho dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nanti jika kita meninggal dunia, Allah takdirkan dalam keadaan husnul khatimah bihaqi suratil Fatihah. Ya Kak Nabi, ya Kak Ustaz. Nah, kita doakan guru kita yaitu Abah Haji Jainuddin, semoga beliau senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa murid-muridnya jangan ada satupun di antara murid-muridnya yang tidak jadi dan tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaqi suratil Fatihah. Ya kana ya kana nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan di antara diri kita semua yang punya penyakit zahir wal batin, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya kita kepada Allah. Bihaqi suratil Fatihah. Ya kana nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu aja Bu ya. Bapak-bapak semuanya dari saya, intinya tadi bukan berarti saya gimana sok dan sebagainya. Saya kasihan terhadap diri saya, terhadap semua jamaah di sini, dan mudah-mudahan ini menjadikan suatu taufik hidayah agar senantiasa kita taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, agar senantiasa kita diberikan kehidupan atau di akhirat nanti dalam dalam keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.